Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Maulid Rasul SAW yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juala, sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan ibadah rutinitas kita, yaitu setiap malam Rabu kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah beberapa bulan kita istirahat karena bulan Ramadan kemarin. Kemudian diiringi dengan salawat serta salam, semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, kita masih membicarakan tentang keutamaan ilmu. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, huduru majlisi alimin afdalu min sholati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Yang artinya menghadiri majlis orang alim atau orang yang berilmu itu adalah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Jadi kita menghadiri majlis ta'lim, ya kan? Lebih baik daripada, lebih utama daripada sembahyang atau sholat 1000 rakaat. Menjenguk 1000 orang yang sakit dan menghadiri 1000 jenazah. Nah, menghadiri majelis orang apa? Mendengar ilmu artinya, ya kan? Hadir di majelis ilmu. Nah, lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat yang sunat. Lebih baik daripada menghadiri 1000 orang sakit, menengok di kita, menjenguk, membesuk. Dan lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Lucu, kalau kita sampai 1000 sembahyang sampai 1000 rakaat, pacul sekian-sekian turun, ya kan? Lalu ditanya Nabi nih, wahai Rasulullah, dan dari membaca Al-Quran, apakah lebih baik dari membaca Al-Quran? Maksudnya sahabat. Lalu beliau menjawab bersabda, apakah Al-Quran itu bermanfaat kecuali dengan ilmu? Jadi membaca Al-Quran itu kadang ada ilmunya, kadang awal juga, ya kan? Nah, itu maksudnya, itu keutamaan ilmu.
Kemudian lagi Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Yang artinya apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3. Jadi apabila manusia kita ini meninggal, maka kan tidak mau beramal lagi, ya kan? Kalau orang mati lagi beramal, ada kawal lagi, iya kan? Hanya putus sudah. Terkecuali 3 mulia Nabi, ya kan? Shadaqatin jariyatin, pertama itu sedekah jariyah, sedekah yang terus-terusan mengalir. Misalnya kita ikut menyumbang membangun masjid, jadi selama masjidnya itu masih berfungsi, dipakai orang, ya kan, untuk sholat atau untuk yang lainnya keagamaan, nah maka kita akan mendapatkan ganjaran walau kita sudah dalam kubur. Apalagi kita membangun sorongan misalnya masjid, ya kan, wah kubur darah lubang, ya kan, sabuahannya membangun masjid, wah di wadah lubang, asal masjidnya itu berfungsi, ya kan, dipakai orang gitu. Atau membangun jalanan misalnya, ya kan, kalau jalanan itu dijalani orang terus. Atau misalnya membangun jembatan penyeberangan supaya memudahkan orang nyebrang selama dipakai orang, nah itu namanya sedekah jariyah. Atau lagi membangun madrasah pesantren, ya kan, sama aja dah. Selama pesantrennya itu berjalan terus, maka pahalanya itu mengalir terus-terusan kepada orang yang membangunnya tadi. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Artinya mengajari orang kemarin, ya kan, waktu di dunia misalnya jadi guru, ya kan, barang keguruan barangnya, ya kan, mengajari orang, mengajari Al-Quran misalnya, mengajari apakah, lalu diamalkan orang, dipakai orang yang diajarkan tadi untuk kebaikan, nah itu akan mengalir terus pahalanya walaupun orang tadi sudah di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, awaladin sholih yad'u lahu, atau misalnya meninggal ada mempunyai anak soleh, ya kan, kalau anak soleh tadi mendoakannya lah, mendoakan terus dengan sang ayahnya tadi, asal jangan anak salah ada, ya kan, anak soleh. Nah itu juga pahalanya tetap mengalir, ya kan, walaupun sudah di dalam kubur. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, la hasada illa bisnaini, rajulun atahullahu azza wa jalla hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas, wa rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi bil khair. Artinya tidak ada iri kecuali terhadap 2 orang. Artinya yang bisa dihirii, ya kan, iri hati misalnya hendak jompet, ya kan, menuruti misalnya, yaitu seorang yang dianugerahkan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla, di mana ia menghukumi dengannya dan mengajarkannya kepada manusia, mempunyai hikmah, artinya kata-kata bijak misalnya, lalu disebarluaskannya dan diajarkannya kepada manusia. Dan seorang yang dianugerahi harta, lalu harta itu dibelanjakannya dalam kebaikan-kebaikan. Nah 2 orang ini yang bisa diiringi, yang kita yang lagi ditiru, dituruti. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, ala khulafai rahmatullahi qila wa man khulafauka qala alladzina yahyawna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Artinya
Semoga rahmat Allah ujar Nabi atas para khalifahku. Semoga rahmat Allah selalu tercurah atas para khalifahku ujar Nabi. Lalu ditanya orang, siapakah para khalifahmu itu hai Rasulullah? Beliau bersabda menjawab, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Ya kan? Orang-orang yang menghidupkan sunnahku oleh Nabi dan mengajarkannya kepada para hamba-hamba Allah. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya kan? Yang kayak ini tuh pakai sunnah Nabi karena nang majelis ta'lim, majelis ilmu, ya kan? Itu sunnah-sunnah Nabi. Nah kemudian Mu'az bin Jabal berkata mengenai pengajaran dan belajar, dan saya memandangnya marfu. Jadi ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu lillahi khasyatun. Ujar Mu'az bin Jabal, belajarlah ilmu karena sesungguhnya belajarnya karena Allah itu adalah takwa. Wa talabahu ibadatun, dan menuntutnya itu adalah ibadah. Menuntut itu artinya mencari kita. Wa mudarasatuhu tasbihun, dan mempelajarinya itu mendarasinya kita itu adalah kayak orang bertasbih. Wal bahsanhu jihadun, dan membahas ilmu tadi itu adalah jihad artinya. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqatun, dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya itu adalah sedekah. Wa bazlahu li ahlihi qurbatun, dan memberikannya kepada keluarganya itu adalah pendekatan diri kepada Allah, artinya berharap memaraki Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal anisu fil wahdati wasahibu fil khalwati. Ilmu itu adalah penghibur dikala kita sendirian. Ilmu itu adalah penghibur dikala kita sendirian, teman dikala sepi, petunjuk kepada agama. Ilmu tadi lah. Wad dalilu 'ala din wal musbiru 'ala sarrai wad dharra, pembuat sabar dikala suka dan duka. Ya kan, pembuat sabar dikala duka dan dikala suka. Lihat itu orang yang berilmu itu apabila dapat musibah pasti sabar, ya kan? Apabila dapat musibah pasti sabar. Apabila mendapat nikmat pasti syukur, karena orang berilmu. Wal waziru 'indal akhillai wal qaribu 'indal ghurabai. Menteri, ya kan, menteri dikala ada teman-teman, kerabat dikala dalam kalangan orang-orang asing. Maksudnya di sini apabila kita berilmu itu, ya kan, bila di tempat orang pasti dimuliakan orang. Ya kalau kan orang berilmu itu Pak, dikala kita di wadah orang asing itu nanti menjadi teman, ya kan, menjadi teman. Artinya bila di mana aja, pokoknya di mana aja apabila orang berilmu itu kadang alih ya kan, nyaman aja. Nah itu jatuh itu ya kan. Nah, sampai di sini dulu yang dapat disampaikan tentang masalah artinya keutamaan kita belajar ilmu agama lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita
dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, jiran, tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan kepada kita zuriat-zuriat yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.